Nah, buat kalian yang misalnya ini nggak muncul, kalian centang ini use node ini, kalian centang dulu, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah ada satu render layer. Ini stem. Jadi untuk kita bisa lihat sebuah preview di sini, kita harus render dulu objeknya. Kita kasih resolusinya 50% aja dari 3000 2000 supaya jangan terlalu lama ngerendernya, karena ini cuma untuk preview di bagian compositing ini. Jadi juga samplesnya di bagian render properties ini, render samplesnya ini cukup 128 aja dulu. Nah, sekarang bisa kita render langsung F12. A few moments later. Nah, sekarang udah siap rendernya. Kita minimize aja ini dulu. Nah, di sini kita bisa lihat hasil render kita dengan cara Ctrl Shift klik. Nah, untuk melihat previewnya. Nah, di sini dia. Nah, ini kita atur aja di bagian sini. Ups. Nah, misalnya kalian mau kecilin si preview ini, kalian bisa tekan V. Nah, untuk menggeser dia ke bagian tengah sini, kita bisa tekan Alt, kemudian klik tombol scroll kalian dan drag dia ke bagian sini. Nah, untuk zoom out, kalian bisa tekan V, kemudian Alt V untuk zoom in. Tekan Alt plus scroll mouse-nya, ditekan kemudian kan drag. Nah, sekarang kita mau ngambil tekstur atau hasil render di stem ini cuman tanpa si glossy-nya. Jadi kita pisahin dulu antara si glossy ini yang putih bagian sini dengan si warna objek aslinya, warna si tekstur ini. Caranya kalian add node baru dengan shift A, kemudian di bagian color, kemudian mix di sini, kemudian di sini kalian taruh dia di add, kemudian kita duplikat ini, kita tambah satu lagi dengan shift D, kemudian pilih ini menjadi multiply, ini ke image ini, kemudian di div ini, div direct, kemudian div indirect di sini, dan div colornya di bagian sini. Nah, kemudian kalau misalnya mau lihat hasil output dari di sini, Ctrl Shift klik. Nah, ini yang tanpa si glossy-nya, tanpa glossy. Kemudian kita akan ngambil satu lagi khusus si glossy-nya aja. Ini kalian select dua ini, kemudian Shift D, taruh di bawah, kemudian di bagian glossy direct, konekin ke sini, glossy indirect, kemudian glossy color. Sekarang kita lihat di bagian ini. Nah, dia akan ngambil si glossy-nya aja. Nah, sekarang kita perlu di bagian ini, div direct ini, di bagian tekstur ini, kita pisahin antara si layer ini dengan si stem ini. Antara layer dan stem kita pisah. Nah, karena sebelumnya kita udah aktifin CryptoMatte, kemudian kita bisa lihat di sini udah muncul 3 input dari bagian CryptoMatte. Di sini kita langsung if A, kemudian matte, kemudian di bagian CryptoMatte. Nah, di sini kita konekin ini yang bagian diffuse ini ke image. Nah, kemudian di bagian crypto object 00 nih kita konekin ya. Nah, dan satu lagi. Nah, kemudian kita mau lihat hasil yang ada di sini. Ctrl Shift klik. Belum ada ini. Kemudian kalian Ctrl Shift klik lagi
sampai di bagian pick ini, dan kita akan menseleksi bagian mana atau objek mana yang akan kita pisahin. Jadi kalian tekan add di bagian sini, kemudian arahkan mouse-nya ke bagian objek yang ingin kita pisah di biru ini, kemudian kalian klik. Nah, sekarang kalian bisa konekin di bagian image ini, Ctrl Shift klik lagi. Nah, dia bakalan menangkap si objek stem ini. Kemudian juga untuk yang satunya ini juga gitu juga. Kita duplikat ini di bawahnya. Kemudian kita ambil lagi yang ini ke bagian image, dan juga ini kita taruh dia di atas lagi. Kita bisa ambil bagian sini ke sini. Cuman ada cara satu lagi, dia jangan terlalu jauh, dia ambil di sini. Terlalu banyak ininya, kabelnya ini terlalu banyak. Kita ambilnya dari sini aja, dari bagian sini. Caranya kalian tekan shift, kemudian klik kanan, terus gambar begini. Nah, kita ambil ini 3. Nah, satu lagi. Nah, caranya pendam shift, kemudian klik kanan, klik kanan. Nah, seharusnya gini juga bisa. Nah, cuman dia agak kabelnya agak berantakan. Jadi kita ambilnya dari sini aja. Karena ini sama dia, inputnya di sini. Jadi kita ambil ini menjadi ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Misalnya kalian mau mindahin titik ini, kalian bisa tekan G. Nah, G. Misalnya ke sini lagi, ke sini lagi. Nah, kemudian kalian klik di sini. Nah, sekarang kalian bisa lihat ini sudah terpisah si glossy-nya dari si ini, dari gambar si stem ini. Nah, selanjutnya kita bisa kita close aja dulu nih. Kita tutup aja ini. Kemudian di yang akan kita ambil satu lagi itu di bagian di layernya. Kita bisa langsung ke bagian CryptoMatte lagi. Nah, di sini di image, karena kita nggak perlu pisahin si bagian layer ini, kita nggak perlu pisahin dia antara glossy dan diffuse ini, kita nggak perlu pisahin dia. Jadi kita langsung aja dari image di sini yang udah kegabung antara si glossy dan diffuse-nya ini tetap di sini. Atau misalnya kalian mau lagi di sini, jangan terlalu jauh, kalian bisa shift klik kanan. Nah, di sini kalian bisa koneksi ini ke bagian sini. Nah, yang ini ke sini, ini, dan kemari. Nah, kemudian kalian klik di sini. Ambil dulu karena kita belum pick dia. Nah, kemudian kita ambil yang ini dan klik lagi. Nah, sekarang kita udah ada 3 nih, stem tanpa glossy dan glossy-nya stem, kemudian di layer ini, layer stem ini. Nah, sekarang kita akan copy render layer ini untuk memilih si shadow. Jadi kita akan save shadow ini, biarin di sini. Nah, shadow, kemudian kita add satu lagi. Dan ganti dia ke si kertas dan lantai. Nah, ini kertas dan lantainya. Oke. Ini kita ini ke sini lagi. Karena sebelumnya kita juga aktifin denoising, jadi kita bisa meminimalisir noise yang ada di objek renderan kita. Jadi caranya kalian bisa ke filter, kemudian di denoise. Nah, di denoise, kemudian kalian bisa taruhnya di sini aja. Dari sini kita koneksikan si
diffuse ini ke bagian image, kemudian di bagian normal kita di sini, dan albedo-nya juga dikoneksikan. Nah, misalnya kita lihat antara, misalnya kita zoom ini ya, zoom alt v, kemudian kalian tekan alt untuk lihat di sini, kemudian zoom lagi alt. Nah, ini kita lihat di sini koneksi viewernya. Nah, di sini masih ada noise-nya sedikit di bagian bawah dan di bagian tertentu di daerah corner ini ya. Kemudian kalian Ctrl Shift klik, bisa lihat perbedaannya sekarang. Ya, sekarang udah tidak ada noise lagi di bagian samping-samping ini. Clear. Dia udah mendenoise-kan. Dia pakai algoritma tertentu untuk meminimalkan noise yang ada di objek. Gitu juga yang bagian ini untuk CryptoMatte-nya, kita Shift D, kita duplikat dia ini, kemudian di CryptoMatte ini di image, kemudian di balik lagi di kita bisa langsung shift klik kanan di bagian sini, di sini. Nah, dan satu lagi klik kanan, shift klik kanan. Nah, sekarang muncul dua ini di sini, kemudian ini di sini. Ini bagian glossy yang belum di denoise, kemudian ini yang udah di denoise. Dia agak loading, dia sebentar menjalankan algoritmanya. Klik, kemudian klik denoise. Nah, dia baru muncul, agak lama prosesnya. Kemudian kita minimalkan ini, lalu di sini kemudian kita copy satu lagi untuk si ini, kemudian di sini, dan ini juga sama di sini, dan ini di sini. Kita lihat dulu ini. Nah, bisa ada noise yang di samping ini, kemudian kalian klik di sini, tunggu. Nah, sekarang udah diminimalkan noise-nya. Sebelum kita render, kita add satu node lagi untuk outputnya. Kita bisa ke bagian file output. Nah, di bagian sini untuk geser ini kalian klik tombol scroll, kemudian geser dah. Kita pilih dulu di folder mana kalian mau simpan hasil renderan ini. Misalnya aku akan bikin satu folder lagi di sini, hasil render. Kemudian kalian accept. Nah, di sini kemudian kita ganti namanya ini jadi diffuse. Oops. Nah, kemudian kita tambah satu lagi ini jadi glossy. Dan tambah satu lagi ini jadi layer. Nah, kemudian kita koneksikan ini. Tuh, di sini ini glossy, disesuaikan ini untuk diffuse, ini glossy, dan ini untuk layer. Nah, kemudian kita tambah lagi add input, kemudian ini shadow, kemudian tambah satu lagi ini jadi lantai dan kertas. Nah, udah. Kemudian di file formatnya kita menggunakan OpenEXR multilayer. Kemudian ini tarik ke sini dan image ini ke sini. Dia setelah kita ganti ini dia berubah lagi ini, jadi kita rename aja lagi glossy layer, dan kemudian ini shadow, dan ini lantai dan kertas. Nah, sekarang udah nih. Nah, jadi ini aja yang akan kita render. Nanti dia akan disatukan dalam sebuah file OpenEXR multilayer. Jadi kita ubah lagi ini resolusinya menjadi 3000 di 100% ya. Nah, kemudian di bagian sampling, di bagian render properties ini
Di sampling ini biasanya aku ngerendernya itu ukuran 700 atau bisa karena kita pakai denoising, aku coba di 500 saja. Karena kita pakai denoising. Dia misalnya kalau angkanya lebih besar itu dia makin minimal noise-nya, tapi waktu rendernya lebih lama. Aku akan coba dia di 500 saja dulu. Nah, sekarang kita bisa langsung render dia dengan cara F12. Ini kita tinggal nunggu. Nah, sekarang udah ada hasil render ini, file EXR namanya. Jadi untuk buka file EXR ini, kita butuh satu plugin untuk Photoshopnya, yaitu IO EXR. Nah, EXR IO Free Photoshop Open EXR plugin. Nah, ini plugin Photoshop untuk kita bisa buka Open EXR image. Nah, download aja ini bisa. Dan get EXR IO. Start download. Next, agree. Ini. Oke, sekarang udah keinstall pluginnya. Kita tinggal ke sini, kemudian langsung aja kita buka filenya, klik kanan, kemudian open with Adobe Photoshop. Oke. Nah, kemudian kalian bisa langsung open. Nah, sekarang sudah terbuka di Photoshop. Kemudian kita bisa lihat sekarang udah ada beberapa layer di sini. Yang pertama itu di diffuse-nya, diffuse dari stem yang kayu ini. Kemudian dari glossy kita urutkan, kita naikkan si glossy ini di atas. Kemudian lantai ini kita drag dia ke paling bawah. Kemudian shadow di sini dan layer ini udah bisa di sini. Nah, sekarang yang glossy ini kita ganti dia menjadi ke linear ini, linear add ini. Sekarang kita udah bisa bedain antara tanpa glossy dan dengan glossy. Nah, sekarang kita bisa kasih nama layer ini sesuai keinginan kita. Misalnya aku pengen dia ngapus sRGB ini, kemudian yang glossy-nya gitu. Ini kita kasih G besar, kemudian kalian bisa tekan tab untuk rename layer selanjutnya. Ini time texture. Kemudian ini kita kasih layer aja. Aku kurang tahu juga ini bahasa Inggrisnya apa. Kemudian yang ini shadow. Dan yang ini kita biarin aja dulu ini, karena nanti kita akan pisahin si kertas ini dengan si background ini ya. Background ini kita pisahinnya bisa pakai pen tool. Kemudian kita bisa zoom. Kemudian di sini dan kita langsung kemari. Kemudian seleksi, oke. Kemudian Ctrl J. Nah, kita udah duplikat ini bagian ini dengan Ctrl J. Kemudian yang kalian bisa seleksi lagi yang bagian layer ini, kita kasih nama ini floor. Kemudian yang di sini kita kasih nama ini paper. Dan kalian bisa tekan Ctrl klik di bagian floor ini. Nah, untuk seleksi ini, kemudian yang di papernya kita hapus saja dengan tekan delete. Nah, sekarang kalian udah ada floor dan paper yang sudah terpisah. Sebenarnya kita di Blender bisa pisahin juga ini pakai Crypto Matte, cuman aku lupa di bagian pisahin antara si lantai ini dengan si kertas ini. Jadi kita pisahinnya pakai pen tool ya di Photoshop. Sudah ada 2 layer yang udah terpisah di sini. Kemudian di 4 layer ini, glossy, stem texture, layer dan shadow, kita group dia dengan Ctrl G dan kita kasih nama ini stem. Nah, sekarang kita bisa pindahin stem ini sesuai keinginan kita. Misalnya kita mau dia di sini kah atau di sini. Nah, jadi dia walaupun kita rubah ini posisinya, nggak akan ngerubah si kertas dan si backgroundnya ini. Nah, selanjutnya kita akan save dulu dia sebelum kita ngedit terlalu jauh.
save as, kemudian misalnya aku pengen dia save di sini, kita kasih nama temp mockup 01, save dan oke.